Welcome to Future Vibes, podcast edukatif dan inspiratif untuk anak sekolahan. Hai, aku Putri. Kali ini kita bakal ngobrol bareng sama anak AOC dari distrik Bali Nusra. Kenalan yuk. Halo, kenalin nama aku Alin dengan nama menyangkanya Evangelista Evelina Santo. Dan aku dari SMA Negeri 4 Denpasar. Salam kenal. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Putu Yudila Sandra. Nah, aku dari SMA Negeri 7 Gianyar nih. Salam kenal teman-teman. Kalian jurusan apa sih di SMA sekarang? Udah penjurusan belum? Kalau aku sendiri udah waktu kelas 11. Nah, aku itu ambilnya jurusan yang lebih fokus ke IPS. Jadi kamu sekarang udah kelas 12 sekarang ya? Iya, kelas 12. Kak Alin kelas berapa? Kalau Alin kelas 11 dan di SMA Negeri 4 Denpasar itu emang nggak ada jurusan yang spesifik karena kita tuh sistemnya kayak moving class. Jadi setiap anak itu disuruh milih 4 mata pelajaran yang dia minati. Jadi itu bebas kalau misalnya dia bisa aja dia milih biologi, terus tiba-tiba ekonomi. Jadi itu bebas itu. Dan kalau aku sendiri itu milih pilihan pertama dan kedua itu biologi kimia. Aku kira ada penjurusan juga kayak sama-sama lainnya yang ada IPA Science. Itu kan gitu juga. Kalau sekarang nama itu kan kurikulum merdeka ya. Jadi kita milih apa peminatan yang kita mau. Kalau aku sendiri IPS, cuman aku dapat matematikanya itu 2 gitu. Tapi aku nggak dapat sosiologi sebagai penggantinya. Berarti bisa milih mata pelajaran itu juga Iya. tambahannya. Terus kalau kalian sendiri kan ini sebagai perwakilan distrik dari distrik Bali Nusra ya, itu persiapan sebelum kalian mulai AOC itu gimana sih? Mungkin dari Alin dulu. Dan dulu Oke, kalau aku sendiri kan aku juga nonton COC kan awalnya. Nah, aku ngira game itu bakal mirip banget kayak Clash of Champions. Jadi, aku nyiapinnya itu kayak mental match-nya gimana. Aku kayak download aplikasi gitu, latihan mental match-nya gimana. Terus sama belajar materi sekolah yang IPS juga sih sedikit. Kak Alin gimana? Alin juga mirip sih jawabannya sama kayak Kak Dela karena pas aku tahu kalau AOC ini kan dari ruang guru dan ruang guru juga sebelumnya pernah ngadain COC itu kan. Nah kalau di COC itu dia lebih ke mengingat terus gimana mental math-nya. Nah karena ngelihat dari situ akhirnya Alin itu kayak belajar gimana caranya mengingat dengan banyak terus kayak main-main sendiri di rumah kayak misalnya mengingat-ingat kartu gitu. Dan memori gitu. Iya memori gitu. Waduh, beda-beda berarti ya cara persiapan kalian sendiri. Itu cara kalian seleksi sampai kalian yang dipilih itu gimana sih ceritanya? Oke, waktu itu kan aku di sekolah. Nah, aku iseng tuh buka WhatsApp itu kan, ini siapa yang ngechat gitu. Nah, tapi karena profilnya itu meyakinkan banget ya, jadi aku buka. Di situ ditanya lah mau ikut seleksi nggak. Di situ karena aku ya udah coba-coba aja gitu. Kalau lolos ya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Di situ ada seleksi tulis, wawancara sama beberapa tahapannya lagi sih. Kak Alin sama juga berarti dicap juga. Iya, Alin itu di chat di LinkedIn. Jadi pas itu. Nah, karena pas itu Alin itu kebetulan lagi habis ngapus LinkedIn, kayak menghapus aplikasi LinkedIn. Nah, ternyata kakaknya itu ngechat di LinkedIn nih. Kan jadinya Alin nggak tahu. Terus kayaknya dia tuh nyari nyari Instagramnya Alin deh. Terus tiba-tiba di DM. Pas Alin lihat DM-nya itu, Alin tuh pertamanya tuh bingung kan, agak seuzon ya, agak seuzon. Ini beneran gak sih gitu kan? Karena kayaknya terakhir ini COC deh bukan AOC ini beneran gak ya gitu kan? Terus setelah itu Alin cari-cari tahu, oh kayaknya bener deh nih orangnya, kayak beneran dia dari tim ruang guru. Oke, terus Alin oh ya udah deh ikut-ikut aja. Pas itu nggak berekspektasi untuk bisa lolos gitu kan, karena kayak kayaknya nggak bisa deh gitu. Terus ya, tapi nggak apa-apa ya udah coba-coba aja. Karena nggak afdal aja sih kalau misalnya nggak nyoba berani gitu kan. mencoba. Iya, yang penting nyoba dulu daripada nyesel. Akhirnya setelah di kontak itu akhirnya mensetujui, terus kayak dari orang tuanya Alin juga ngasih. Jadi ya ikut deh. Bener banget sih, aku juga kalau misalnya aku
Ya mungkin sih, kalau misalnya aku yang ngechat kayak gitu, aku bakal mikir 2 kali dulu, "Ini penipuan atau beneran ya?" Bener Gitu. sih. Itu beneran keren banget sih, keren. Itu bener-bener di-chat gitu ya, siapa-siapa aja siswa berprestasi. Kalian proses seleksinya itu, ngapain aja? Diapain aja prosesnya? Kalau aku waktu itu ada seleksi tes gitu di aplikasi Ruang Gurunya juga. Sama ada wawancara sama orang tua juga, sama tim Ruang Guru kayak gitu. Jadi biar bener-bener dibolehin nggak nih gitu, Iya, sama sama orang orang tua tua juga. juga. Kalian juga sama berarti dari ruang guru dulu? Iya, kayak awalnya itu disuruh perkenalan dulu kan. Kayak ada buat video perkenalan. Nah, di situ kayak nyebutin prestasi-prestasinya apa. Dan kayaknya dilihat juga kayak personalitinya dan sebagainya gitu kan. Apakah dia takut kamera, itu juga dicek mungkin ya di situ. Terus setelah melalui proses itu langsung ada tahap kayak tes materi gitu di aplikasinya. Dan itu udah tes materi, setelah tes materi itu pokoknya ada kayak wawancara, jadi harus sama orang tua. Dan di situ dilihat apakah orang tuanya itu mensetujui anaknya untuk ikut AOC. Jadi ya udah, karena sama disetujui, ada diket deh. Bener-bener disupport orang tua juga berarti Iya, kalian Iya. ya? Si orang tuanya mau mendukung prestasi kalian. Kalian background prestasinya itu apa sih yang bikin dipilih gitu? Kalau aku sendiri dari SMP itu aku ikutnya OSN. Waktu SMP itu OSN IPS, terus juga ikut KSR IPS juga. Terus waktu SMA lanjut lagi nih. Dan karena aku sukanya itu ekonomi, jadi aku ambilnya OSN ekonomi sama KSR ekonomi juga. Dan beberapa lomba ekonomi lainnya. Jadi dari OSN sama lomba ekonomi gitu ya, itu Iya. anak IPS banget. Iya. Ya, kalau Alin itu pertama itu dilihat dari background OSN juga. Nah, pas SMP itu Alin milih OSN IPS. Nah, terus tapi pas SMA ini Alin mencoba hal baru nih. Kayak bosen deh kayaknya IPS, mau nyoba yang baru. Akhirnya Alin nyoba ke bidang yang IPA. Terus Alin itu dipilih karena penelitian juga. Jadi Alin itu suka lomba-lomba penelitian dari nasional sampai internasional. Dan itu biasanya kayak esai ataupun karya tulis. Jadi karena itu. Keren sih kalian tuh dari OSN terus OSN sama penelitian juga. Kamu sempat ikut penelitian juga? Kalau aku enggak, aku fokusnya di OSN sama bisnis case gitu. Oh iya, kamu bisnis kayak juga ya? Itu keren banget juga. Ini kan benar-benar sangat mindful dan penuh dengan ide gitu ya. Tapi dari SMP ya berarti kalian emang sering berprestasinya. Iya. Aku kan lihat tuh di perkenalan kalian kan ada sistem kayak GPA-nya itu, menunjukin Iya. GPA-nya itu. Itu dapat dari mana sih nilainya dari proses seleksinya? Apa? Itu dari nilai rapot kita di sekolah, diteratain, ketemulah GPA-nya segitu. Oh, kira kalian tuh dites seleksi lagi terus kayak di rankingin gitu GPA-nya. Dari rapot-rapot ya? Iya. Berarti emang aslinya kalian segitu nilainya emang setinggi itu ya. Keren banget. Terus untuk motivasi utama kalian ngikutin kompetisinya itu apa sih? Kalau aku sendiri awalnya ikut itu kan karena ada waktu luang. Terus juga kayak ini ruang guru itu keren banget kan, karena aku juga pengguna ruang guru tuh. Terus ngefans juga sama COC. Nah, kenapa nggak coba aja gitu ikut seleksinya? Kalau lolos ya bersyukur gitu kan. Tapi kalau nggak lolos juga nggak apa-apa, yang penting nyoba dulu. Terus aku ditawarin, diceritain bakal kayak gimana aja, makin tertarik tuh. Oh kayaknya seru juga nih ketemu teman-teman dari berbagai daerah gitu kan, nambah relasi juga. Jadi aku putusin buat ikut dan dapat izin juga. Ya, emang karena kamu suka sama ruang guru, Iya. gaskan aja. Iya. Kalian juga? Iya, karena sekarang guru kan Alin itu ngikutin juga kan COC dari awal sampai akhir itu kayak semua nih keren COC banget. itu gebrakan banget Iya sih. kan. Segera Terus gitu. pas tahu ditawarin kayak gitu, akhirnya terpikirkan apakah kira-kira ini bakal membuka peluangnya Alin untuk ketemu COC gitu. karena sekeren itu, kayak ngefans banget kan sama kakak-kakak COC. Dan juga kalau ikut AOC ini Alin juga mikir kalau misalnya bisa nembus di AOC, itu pasti bakalan ketemu sama teman-teman yang sekeren itu. Kayak bayangin aja kalau di COC itu kan mahasiswanya keren-keren dan mereka tuh kayak circle yang anti bantai gitu kan. Nah, kalau misalnya
aku bisa jadi bagian dari mereka, itu masih keren banget kan, kayak dikelilingi oleh orang-orang pintar kayak itu tuh memperluas relasi yang baik gitu. Dream come true banget sih kalian. Banget. Dari awalnya ngidolain aja, bisa depan mata gitu Ya kan. Allah, nonton di Iya. aja tiba-tiba langsung ketemu. Apalagi coachnya dapet Kak Alfi kan. Iya, Kak Alfi. Iya, Alfi, Keren keren banget. banget. Kaget banget gak sih? Terus perasaan kalian pas kalian pertama kali terpilih mewakili distrik Bali Nusa Tenggara itu gimana sih? Kayak seneng banget, gak nyangka atau gimana? Gak nyangka sih, karena kayak awalnya tuh ngira bakalan individu kan, kayak cewek-cewek. Terus ternyata dikasih tahu kalau bakalan itu per distrik. Jadi awalnya itu sebelum masuk ke ruangan itu kita nggak tahu siapa teman distrik kita. Terus tiba-tiba pas masuk kayak, ada Kak Joja sama Kak Dela. Terus di situ Alan berpikir lah, oh berarti ini kelompoknya tuh sesuai distrik wilayah Bali. Oh berarti ini yang Bali-Bali itu jadi satu gitu. Misalnya kayak yang dari Jakarta jadi satu dan sebagainya kan. Gitu. Oh oke, jadi ini kayaknya mainnya bertim deh gitu kan. Berarti pas di sini kalian nggak tahu ya kalau kalian Iya. bakal bertim. Nggak Nggak tahu, bahkan waktu sampai pun belum tahu, waktu ganti baju, make up belum tahu. Wah, pantesan aku kayak nontonin, oh berarti mereka nggak tahu per distrik apa gimana. Soalnya ada yang nebak-nebak juga, sama Iya. ada yang nebak di bangkunya itu, oh muat bertiga berarti Iya, dia iya. bertiga dong. Sih, itu sangat unexpected banget berarti ya. Iya. Nggak berkelompok gitu, karena kan cowok-cowok individu kan sebenarnya. Iya. Kalau dia lagi gimana perasaannya? Kalau aku awalnya kaget juga kayak Alin, karena nggak nyangka bakal berkelompok gitu kan. Terus aku ketemu Jojo itu udah waktu OSN sebenarnya. Oh, udah sempet Karena kan ketemu. satu kontingen Bali tuh, jadi nggak kaget lagi. Oh dia itu anaknya pintar banget. Terus ketemu Alin pertama kali tuh kayak, wah ini anak lucu banget gitu. Waktu itu kita kan datang sampai di Jakarta. Waktu itu, bisa kita ditaruh di satu hotel yang sama gitu. Habis itu berangkatnya barengan ke lokasi syuting. Itu semi-semi lah ya bisa dibilang. Itu diantar sama orang tua atau kalian sendiri bener-bener? Kalau dengan sendiri karena udah 17 tahun juga kan, dan udah Iya, udah berani. perlu diwaris. Tapi ada juga yang diantar sama orang tua. Alin diantar nggak? nggak Alin Alin sendiri. sendiri juga. Iya, Alin Keren sendiri. ya. Si SMA udah berani sendiri keluar. Iya. Siapa untuk nanti merantau ke Sudah siap merantau. udah siap, mental sudah siap. Jadi sebelumnya kalian tuh udah saling kenal atau baru kenal di set? Kita ketemunya di bandara waktu itu, di Bandara Ngurah Rai. Di sini ya bahas berangkat barengan Iya. itu berarti. Dan nggak ngira bakal satu distrik gitu tiba-tiba. Ah, iya karena kan nggak tahu kalian bakal Nggak sekelompok tahu. kan. Banget sih. Iya, kalau Alin sendiri itu tahu Kak Dela itu kayaknya Kak Dela pernah nggak sih ada kayak sama Kak? Oh nggak pernah. Aku punya temen di SMA 4. Iya, pernah kayak diceritain sama kakak kelasku Kak Bella namanya kan. Oh iya, Nah, Bella. Kak Bella tuh cerita kalau dia punya teman namanya Kak Dela juga kayak mirip gitu kan sama yang mereka Iya, Kak Dela. Bella dan Kak Dela gitu. Kalian juga dua sama. Kayak Kak Bella dan Kak Dela. Terus dia bilang kayak, iya itu kayak pokoknya nih teman yang favorit lah gitu. Wah, makasih Bella. Besti. Kalian tim bondingnya, karena kan kalian baru ketemu pas di set banget tuh. Itu cara kalian buat tim bonding itu gimana sih? Nah, karena kita kan waktu itu baru pertama kali ketemu, terus belum terlalu sempat banyak ngobrol gitu kan. Tapi dikasih waktu beberapa menit gitu buat kita ngobrol sama tim kita dulu. Saling kenal ya? Iya, nah aku tuh kan orangnya introvert ya, jadi ngomongnya itu dikit. Cuman karena kayak mikir, kalau kita cuma diam-diaman doang nggak bakal akrab gitu, apalagi harus kerja bareng tim kan. Jadi kita bahas hal serandom kayak, ini ruangannya bagus ya, desainnya bagus itu kayak hal random aja gitu. Namanya siapa, dari mana gitu. Iya. Aku kan nggak sih pertama kali ketemu gitu harus langsung iya kan harus langsung Iya teamwork sih, sama kaget juga karena kalau temen sekolah juga kan kadang nggak terlalu bagus itu kan kerja timnya, apalagi ini yang baru kenal gitu. Iya, tantangan banget sih. Tapi keren kalian bisa ngadapin itu. Terus selama AOC itu kalian ngapain aja? Ada sempet belajar materi juga nggak? Kalau tiba-tiba langsung games? Kalau aku sendiri waktu itu kan kita sekamar ya berdua sama Alif juga. Nah aku tuh waktu malamnya itu kayak belajar dikit itu kan. Terus tuh pas sampai di lokasi syuting tiba-tiba wah lihat dijelasin soalnya bakal kayak gini, wah kaget gitu kan. Aku kurang belajar nih pasti gitu. Kak Alin gimana? Kalau Alin, jadi Alin tuh lebih tipe yang
agak-agak pasrah gitu ya di deket-deket perlombaan tuh Ya biasanya udahlah, lebih ke istirahatnya. Kayak kalau belajar itu mending jauh-jauh hari gitu kan. Kalau Alin tipenya kayak gitu. Jadi ya udah sehari sebelum syuting itu Alin perbanyak tidur dan berdoa. bener itu bisa bener sih. Karena ada tipe yang kalau kebanyakan belajar nanti jadi mumet terus lupa Iya, semuanya kan. benar-benar. Gitu. Kalau persiapan kalian sendiri menjelang perlombaan tuh gimana sih? Kalau aku sendiri kan aku sering itu ikutnya OSN, dan OSN itu kan bertahap ya lombanya, dari seleksi sekolah, OSK, OSD baru ke OSN. Iya. Jadi aku tipe orang yang nyiapinnya itu dari jauh-jauh hari. Kayak aku ngelis dulu nih to-do list-nya apa per hari gitu, apa materinya, terus juga sumbernya di mana. Terus kalau aku kan tipenya harus nyatet ya, jadi kan makan waktu banget. Iya. Jadi aku perlu banyak waktu untuk belajar sih. Oke, berarti kamu setiap hari belajar aja gitu untuk mempersiapkan ke depannya. Tergantung sebenarnya. Namanya juga manusia pasti ada malesnya juga kan. Nah, kebetulan Masih bisa lolos. iya aku juga Manusia. iya. Manusiawi sih. Kalau aku biasanya kalau lagi males, aku ganti itu pakai ngedrakor. Aku sehari bisa 10 episode. Suku sih ini maratonnya 10 episode loh. Nggak nyangka Kak. Karena tuh candu itu. Iya sih. Tapi aku kalau sampai 10 episode kayak otakku udah kepanasan dulu. Berat semua. Itu tinggal 2. Saya kan drakor 12, 16 Iya. paling banyak kan. Mm-mm. 2 hari selesai tuh drakor. Selesai. Wow. Keren. Enggak, Itu itu sampai sekarang nggak selesai udah sebulan. karena pasti penasaran kan. Oh ini udah Iya, selesai. iya. Endingnya gimana gitu. Kamu sampai begadang gitu nggak nonton? Itu Subuh sering ya? ya. Oh, tadi Sering sampai ya. subuh ya Kak. Sampai jam 1 aja kok. Kok? Sampai jam 1 Satu aja. aja kok. Itu lama banget sih. Berarti kamu tipe yang kalau fokus satu hal itu terus satu Iya. hal. Fokusnya bagus sih, walaupun digunakan untuk drakor. Iya. Kak Alin persiapannya gimana? Sama kah lama-lama? Selama itu? Oh, kalau persiapan lomba, kan Alin kalau misalnya penelitian kan, Alin kalau lomba penelitian itu pasti persiapannya tuh emang makan waktu. Karena kayak kalau misalnya buat penelitian itu nggak bisa sekali jadi, bahkan itu bisa sampai 10 kali percobaan atau 11 kali yang paling banyak. Itu kadang bikin frustasi sih ya. Kayak kok nggak berhasil sih gitu kan. Ya tapi kalau misalnya berhasil tuh seneng banget. Ya, akhirnya wow, ini bisa nih gitu. Jadi ya persiapannya emang lama. Apalagi kalau misalnya karya tulis atau esai itu kan perlu nyusun naskahnya dulu. Itu juga makan waktu banget karena perlu baca-baca jurnal lagi, terus pokoknya baca sumber-sumber itu sebanyak itu untuk dirangkum dalam satu naskah. Jadi itu lumayan lama sih. Banyak sih, ya penelitian apalagi. Iya, tapi keren sih dia. Berarti orangnya sabar banget. Iya. 10 kali percobaan gitu kan. Sabar banget sih. Padahal kamu kan ikut itu juga ya, yang business case. Iya, kalau di OSN itu ada yang waktu nasional kan business case. Itu kita kayak dikasih suatu case, dan waktu ngerjain itu kayaknya cuma seharian. Jadi kalau anak-anak OSN ekonomi waktu nasional pasti begadang sampai pagi. Waktu itu timku begadang sampai jam 5 pagi. Habis itu jam 7 itu udah langsung menuju ke sekolah buat presentasinya. Jadi kayak kadang ada yang nggak mandi gitu. Aku sendiri nggak mandi kebetulan waktu itu. Kalau nggak prepare nanti di kampus gitu juga kemungkinan besar. Keren sih. Itu berarti satu kok study case itu berapa sih? Kita dibagi per tim gitu, satu tim 5 orang. Dan kita dibagi itu kan random kan, jadi harus bonding juga sama timnya, ngerasain satu case sama buat PPT-nya juga bareng. Jadi begadangnya itu udah sama timnya itu kan di satu ruangan gitu, kayak stresnya bareng-bareng lah. Betul ya. Kalian penelitian sendiri atau bergrup? Kadang sendiri, kadang bergrup. Jadi kan ada biasanya ketentuan dari lombanya, lomba penelitiannya ini kadang bisa bertim atau enggak bisa milih individu. Tapi kalau misalnya individu itu emang agak berat sih. Tapi Alin pernah nyoba karena iseng. Kayak sebenarnya kalau penelitian itu yang afdol nih, yang afdol tuh minimal 3. Karena kayak misalnya yang satu ini bakal nyari jurnal, terus ngumpul-ngumpul jurnal, yang lagi satunya buat produknya, terus yang lagi satunya juga pokoknya bantu-bantu. Ya, sebenarnya gitu bertiga. Iya bertiga kan. Tapi pas itu karena ketentuan lombanya itu bilangnya 1 sampai 3 orang. Terus Alin mikir kayak,
kayaknya nggak pernah deh aku lomba penelitian sendiri. Terus Coba hal baru. iya coba hal baru ini kayaknya seru deh sendiri. Terus pas nyoba sendiri emang sefrustasi itu, jadi frustasinya tuh nggak dibagi 3 lagi gitu. Iya. Jadi frustasinya Dikali 3. iya dikali 3. Jadi ya udah itu kayak ngulang-ngulang penelitiannya itu kayak 11 kali. Itu penelitian yang paling memakan waktu, dan apalagi itu sendiri itu kena mental sih sebenarnya. Tapi untungnya bisa berhasil ngelewatin itu semua. Keren banget sih. Apalagi sambil sekolah kan, Iya. tugas banget. Iya. Jadi kayak pulang sekolah itu ngejar waktu banget. Aduh nanti di rumah aku belum uji yang ini nih gitu. Berarti ngujinya tuh after school ya? Iya. Oh, kira di sekolah kayak dapat waktu dispen gitu. Dispen. Iya, sebenarnya ada dapat waktu di spam, tapi aku nggak enakan gitu loh sama guru-guru sering sekolahku. gitu. Iya, biar mereka tuh juga biar alimnya itu juga dapat pelajarannya mereka. Jadi lomba-lombaku ini nggak mengganggu pelajaran sekolah gitu. Gila sih. Waktunya. Zamannya keren sih. Kamu tidur jam berapa kalau sampai tidur? Tergantung kalau misalnya di hari itu pengujian satu itu udah selesai, bisa tidur jam 11. Kalau misalnya belum, tidur jam 2. Kamu gitu juga nggak Bella? Kalau aku biasanya kalau belajar kan lebih fokus di malam hari ya. Iya. Jadi pas siang itu biasanya aku tidur, siangnya tidur. Balik ya? Iya, malam Benar. belajar. Iya. Benar. Karena kalau malam tuh lebih fokus, nggak ada suara motor gitu kan. Saya tahu kenapa lebih nyaman itu suasana malam kalau belajar. Tapi jeleknya itu ngantuk. Jadi kadang baru sejam belajar nih, udah ngantuk gitu kan. Jadi jam pagi harinya lagi. Oke. Karena kemarin kan kita ngobrol sama anak Krisma tuh. Mereka tipe yang kalau malam tuh jam tidur paling maksimal jam 10 gitu. Karena kan harus jaga pikiran biar tetap sehat gitu. Mereka bangunnya pagi. Oh. Jadi menjadi manusia normal pada umumnya. Kalian kan berarti tipe yang nokturnal gitu ya. Agak nocturnal. Kebetulan paling cepat jam 11 ya. Iya. Jadi hal yang berbeda. Tipe belajar yang berbeda gitu kan. Jadi bisa ya kalian justru lebih fokus kalau malam hari gitu ya. Tapi nggak direkomendasikan karena itu kan malam hari waktunya kita tidur kan. Iya. Otak juga perlu istirahat gitu. Jadi mending jangan diikutin, mending jangan begadang. Belajarnya itu pas sore atau nggak malam, tapi jangan kemalaman gitu. Jangan ditiru ya guys. Begadang itu sebenarnya nggak baik. Iya. Tapi mau gimana lagi? Iya. Lagi. Kalian kan di AOC itu sistemnya kayak turnamen gitu kan, Iya. kelihatannya kayak games gitu. Kalian cara proses berpikirnya pas game itu gimana? Masing-masing sama-sama nyari jawaban atau kalian saling kayak ngasih bagian gitu? Kalau kita waktu itu karena kan itu ada beberapa subjek materi kan. Jadi kita bagi aja tuh tergantung spesialisasinya di mana. Kalau Alin kan jago penelitian tuh, jadi dia ambil waktu bagian mikroskop terus gitu. Terus Jojo juga karena dia anak IPA, jadi dia ngambil yang kimia kayak gitu. Terus buat yang evidence 1, aku sama Jojo juga kayak collab gitu. Karena kan ada IPS-nya juga, ada IPA-nya juga. Untuk ngatur strateginya itu gimana sih? Kalian on go ya? Langsung go with the flow aja atau kalian bicarakan dulu? Waktu itu kebetulan di 10 menit pertama kita hektik dan panik banget. Jadi kayak udah bingung gitu, kita harus mulai dari mana nih gitu. Terus setelah evidence 1 baru kita bagi tugasnya tuh. Yang awal tuh kan kita ngerjain bareng-bareng kan. Nah, habis itu kita bagi per bidang tadi yang aku jelasin itu. Nah, kemudian kita kalau ada yang nggak tahu juga nih, misal aku kurang paham di sini, kita diskusi bertiga lagi. Terus misal Jojo kurang paham di sini, diskusi lagi gitu. Keren ya, bagiannya pas banget sih sebenarnya kalian ngaturnya itu saling ngerti role masing-masing gitu ya. Kamu bagian IPS, kamu ngaturnya situ, bagian biologinya gitu. Aku kepo kamu, Alin, kamu kan katanya penelitian di rumah. Kamu di rumah punya mikroskop gitu juga? Kayak lab sendiri atau gimana? Enggak, jadi di rumah nggak ada mikroskop sih. Tapi biasanya kan bisa pinjam di sekolah atau enggak langsung kayak ke lab. Di sekolah, pakai di sekolah Lab gitu? di univ. Oh ya gitu, berarti kamu emang disediain, didukung gitu ya, berarti sama sekolah sama univ gitu? Iya, jadi kayak kalau misalnya mau uji ke lab univ itu minta surat dari sekolah dulu. Habis itu dibawa deh. Oh gitu sistemnya. Kayaknya bukan sekolah lagi. Iya langsung univ. Lebih lengkap nggak sih soalnya kalau Iya. nggak universitas itu? Lebih lengkap biasanya. Oke.
Kak, berarti karena itu kan pastinya pakai alat-alat lab gitu ya, berarti kan emang udah terbiasa ya pakai alat-alat labnya itu. Kalau Alin ya, kalau aku enggak. Nah, kamu IPS ya berarti. Mm-mm. Tapi IPS ada labnya juga nggak? Lab IPS kebetulan di sekolahku nggak ada, adanya lab biologi sama lab kimia. Kalian ngerasa apa sih tantangan terbesar kalian tuh sama di AOC? Yang mau dijawab aku dulu atau Alin dulu? Ada. Oke, kalau menurut aku tantangan terbesar itu yang pertama mental. Karena kan kita ketemu teman-teman yang emang jago-jago banget ya, ada yang internasional bahkan emas juga internya. Jadi mungkin yang pertama kayak takut dulu gitu kan, aduh bisa nggak ya lawan mereka gitu. Yang pertama mental sih menurut aku yang perlu disiapin banget. Terus yang kedua sama jangan panik dan harus banyak-banyak diskusi sama tim gitu. Karena kan tuh balik lagi lombanya per distrik kan. Jadi kalau kita sendiri panik ya bakal kacau gitu pembagian kerjanya. Kalian gitu juga ngerasa dari tantangan sulitnya di mental? Iya, itu jadi harus siap mental juga sih. Iya sih, emang lawan kalian tuh juga wow-wow banget. Keren-keren banget mereka. Tapi kalian temenan nggak sama lawannya? Kenal nggak? Sama kenalan ya? Iya. Kan? Mereka sangat baik, Iya. baik sekali. Dan ada beberapa yang udah kenal juga sebelumnya. Oh iya, ketemu di OSN. Iya, kayak Maria itu kan OSN ekonomi. Iya. Nah, aku ketemu dia itu sebulan yang lalunya kayaknya. Itu di OSN juga. Aku lihat dia presentasi gitu kan. Jadi kayak, oh ada Maria juga gitu. Kaget sih sebenarnya. Bisa ketemu lagi sama teman-teman yang udah kenal kan. Lumayan kayak reuni gitu lah. Iya, banyak tahu yang aku lihat juga ada yang udah kenal, ada yang setim juga udah pada kenal gitu Iya. tiba-tiba kan. Kalian berarti setim memang belum kenal banget ya berarti. Iya. Pernah ketemu. Kalau Jojo pernah ketemu tapi nggak pernah ngobrol gitu secara langsung. Di Alin justru sekedar tahu dari orang lain gitu. Kalau kalian tahu Kak Jojo karena Kak Jojo kan satu Satu sekolah sekolah, ya. kayak kakak kelas. Dan Alin sama Kak Jojo itu juga satu ekstra, banyak tahu Selama kalian? ekstra penelitian itu di sekolah. Jiwa-jiwa penelitiannya sangat kuat di Alin ya. Iya. Semua penelitian sudah siap menjadi profesor. Kalau Dela, ekstranya ekstra apa kamu ambil? Kalau aku cuma ambil satu ekstra itu ekonomi, karena kan aku sukanya ekonomi. Terus di SMA itu aku mau fokus nanti, ntar kuliah juga mau ambil tentang ekonomi juga kan. Jadi kayak dari SMA aku fokusnya itu di ekonomi. Oke. Ekonomi. Nanti kamu nanti jurusan kedepannya mau apa? Kalau aku kan pengen itu jadi auditor, jadi aku pengen ambilnya itu akuntansi. Mau di Big Three gitu ya kerja? Iya, sekarang. Kak Alin udah Alin memikirkan. Iya, Alin udah berpikir untuk menjadi anak-anak fakultas kedokteran. Karena kebetulan Alin itu emang juga suka penelitian yang tentang kesehatan gitu. Jadi ya, kayaknya bagus deh kalau ngambil FK Cocok ya. gitu. Iya. Sebelumnya di keluarga udah ada yang ngambil FK. Tantenya ada. Oke, bisa lah ya. Ada aura-aura FK. Cium bau Iya. rumah sakit. Terus kalau kalian kan udah banyak sering ikut kompetisi kan ya. Kalian rasa apa sih bedanya kompetisi-kompetisi lain yang kalian ikutin sama AOC itu? Kalau menurut aku sendiri bedanya itu kan kalau biasanya aku itu fokusnya di satu bidang aja kan. Kalau IPS ya IPS, ekonomi ya ekonomi. Terus juga dari tipe soalnya itu agak beda kan. Kalau di AUC itu kan kita dikasih kayak case, suruh ngerjain dan gabungin beberapa subjek. Tapi kalau di Olim itu kan kita waktu ngerjain itu juga lumayan lama, terus juga fokus satu bidang gitu. Jadi itu sih yang menurut aku beda banget. Oke, buat gabung-gabungin ilmu-ilmu itu ya. Tapi bagus sih, jadinya kalian setim tuh saling melengkapi. Iya. Apa-apa aja kan. Terus kesan-kesan kalian sama peserta dari distrik lain tuh apa sih? Kayak tadi tiba-tiba langsung kayak wow, kalian keren banget. Iya, kayak pas ngeliat mereka itu kayak keren banget sumpah nih orang-orang nih bisa ya mereka makan apa deh gitu kan. Kayak keren banget ini beneran kan ini beneran orang kan gitu kayak nggak Terinspirasi gitu ya. iya dan kayak ternyata aku bisa jadi temennya dia kayak Tapi kalian juga keren-keren banget sih, udah sering ikut olimpiade, penelitian, keren banget untuk anak SMA apalagi ya, sangat-sangat
sangat rajin. Eh, Kalian tuh di sana tuh dapat mentor gitu nggak sih atau tutor selain coachnya itu? Waktu itu kita kan datang itu ke lokasi syuting, habis itu mulai syutingnya, habis itu baru tahu tentang coachnya itu kan waktu tadi situ kan kita juga belum tahu awalnya. Untuk mentor sendiri nggak ada, jadi pure selama syuting itu kalau ada sesi untuk coachnya kasih penjelasan gitu selama 10 menit ya itu aja. Nah, kalian kaget banget nggak sih ketemu sama Kak Alfi tiba-tiba? Iya, kaget. Kayak kita kan maunya ngasih surprise. Kayak kita udah nunggu di depan pintu. Kayak nanti kita kagetin ya, siapapun itu coachnya kita kagetin. Terus pas dia masuk, Alin malah kaget ya. Gitu. Jadi kaget. Gak jadi kagetin, malah kaget. Malah kaget sendiri. Itu keren banget sih. Kak Alfi tuh FK kan juga. Iya, Iya. calon dokter, keren banget. Keren banget FKU ini. Tapi tahu nanti Alin bisa menembus Iya, FKUI. mengikuti jejak coachnya. Makara hijau, Bagus sih. ya kan? Terus pendapat kalian tentang Kak Alfi gimana? Apakah sesuai ekspektasi bertemunya? Kalau aku jujur seneng banget dapet Kak Alfi, karena yang pertama Kak Alfi itu kan orangnya pinter banget